Hanya dalam hitungan hari, sejak unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja meluas sejak 6 Oktober, para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dicokok dan jadi tahanan Barreskrim Polri. Di antaranya Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Anton Permana. Dalam jumpa pers Kamis siang, polisi menjerat para petinggi KAMI ini dengan pasal penyebaran berita bohong yang berisi hasutan dan ujaran kebencian di media sosial terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Modusnya mengunggah konten ujaran kebencian ya di Twitter itu milik yang bersangkutan, milik tersangka JH ini dan kemudian tersangka ini menyebarkan motifnya menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan sara. Ini ada ya. Dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita juntukan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. NSN juga sama, dia menyampaikan ke Twitternya, yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, turut mendoakan belasungkawa demo buruh ya, DW ya, inisialnya DW. Ini dia sama ya, juga memposting di akunnya, akun yang bersangkutan ada 4 akun ya, kemudian juga ada ribuan followernya. Dia juga menulis di sana ya, itu bahwa bohong kalau urusan Omnibus Law bukan urusan istana, tapi sebuah kesepakatan dan sebagainya. Tak hanya petinggi KAMI, Mabes Polri juga menetapkan 4 anggota KAMI di Medan sebagai tersangka yang dituduh melakukan aktivitas di media sosial hingga diduga memicu demonstrasi yang berakhir ricuh. Di hari yang sama, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Gatot Nurmantio sempat mendatangi Mabes Polri, meminta pembebasan aktivis KAMI yang ditangkap. Ya, kecintaan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kami menginginkan Kepolisian Republik Indonesia yang benar-benar mengawal hukum dan bisa memberikan contoh tauladan dalam penegakan hukum. Kalau ada kekurangan-kurangan, kewajiban kami sebagai warga negara menyampaikan pendapat-pendapat dalam petisi ini berkaitan dengan saudara-saudara kami yang ditahan. Situasi sempat tegang saat rombongan Gatot Nurmantio dan Dini Syamsuddin tidak diizinkan masuk. Selain karena jumlah yang terlalu banyak, petugas menyebut Kapolri tidak ada di tempat. Tapi upaya Presidium KAMI menemui Kapolri Jenderal Idham Aziz gagal. Ya, terus bagaimana? Ya sudah. Alasan Polri tadi nggak? Alasannya apa? Ya nggak tahu, pokoknya tidak dapat izin, ya sudah kita kembali aja, nggak ada masalah. Berarti pulang lagi nih Pak ya? Jadi pulang Pak? Pulang lah, kemana lagi? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pun mencurigai ada kejanggalan di balik proses penangkapan dan penetapan tersangka, serta proses hukum yang begitu cepat terhadap aktivis KAMI. Orang tidak boleh ditetapkan tersangka, hak-hak yang paling prinsipal itu sebelum dia dipanggil, diminta keterangan lebih dahulu. Nah, prosesnya ini kita menanyakan kapan proses diminta, dipanggil dan diklarifikasi. Sebagaimana kasus-kasus ITE yang lain. Karena kasus-kasus ITE ini bukan baru sekali ini. Begitu banyak seperti itu. Nah, kenapa dia tidak diperlakukan dengan hal yang sama? Itu yang kami persoalkan, itu seperti itu. Itu kenapa dikaitkan orang yang melakukan kerusakan baik di mana-mana, dikaitkan seolah-olah yang memotori, yang mengompori, yang merekayasa adalah kami. Ini adalah jumping betul. Adalah konklusi hukum yang jumping. Dan ini di framing sedemikian rupa di media.
Sejak awal gelombang aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai kericuhan 8 Oktober lalu, pemerintah kerap menuding ada aktor di balik unjuk rasa yang meluas, walau tetap menghargai kebebasan berpendapat. Pastilah by design. Sekurang-kurangnya terorganisir seperti itu kan by design, karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu, membakar, lempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Terlepas dari tudingan aktor di balik unjuk rasa, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memang layak dikritisi. Draft final jamak yang beredar setelah rancangan undang-undang disahkan dalam rapat paripurna bersama DPR dan pemerintah membuka potensi undang-undang ini cacat formil. Tim Liputan, Kompas TV.